Selamat pagi saudara. Hari ini adalah Father's Day, hari ayah. Amin saudara. Siapa yang udah jadi ayah boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. Yon masih belum. Anton, Abong kok ngangkat tangan tuh jadi papa? Iya, haleluya. 1, 2, 3, 4, 5. Angka anugerah Tuhan yang besar. Amin. 5. Beri tepuk tangan bagi ayah-ayah ini dan juga yang akan nanti jadi ayah. Luar biasa. Dan tentu pagi hari ini saya mau ceritakan sedikit apa sih kasih Bapa yang di surga. Amin saudara. Sebab saya lihat di Alkitab jarang sekali yang menggambarkan ayah yang maksudnya peranan mereka. Dan bertahun-tahun saya tidak mengerti kok ayahnya kurang malahan ibunya banyak gitu. Tapi kenyataannya saudara sebenarnya lebih banyak dinyatakan kasih ayah dibanding kasih ibu dalam Alkitab. Dari mana kita melihatnya? Kita melihat dari pekerjaan Bapa kita di surga saudara. Kemarin saat saya mempersiapkan firman ini, saya bilang Tuhan contoh dari mana saya dapat ayah yang di Alkitab. Semuanya kalau bukan raja, ya, terus kemudian nabi, rasul, pengajar, dan saya tidak lihat suatu contoh gitu sebagai ayah. Sampai saat Roh Kudus mulai celikan mata kita, mata saya katakan, lihat bagaimana saya mengasihi anak saya. Lihat bagaimana saya layani mereka. Saya baru oh iya, ternyata kasih Bapa lebih banyak dinyatakan di Alkitab melalui kasih Bapa kita yang di surga. Ada amin saudara, luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan hari ini betapa hebatnya saudara. Kita dapat pertama melihat kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus masih ada di bumi. Kita melihat bagaimana ya saudara dari mulanya. Sejak Tuhan Yesus lahir sampai dia dewasa kita melihat penyertaan Bapa di dalam hidupnya. Amin saudara. Dan saya percaya satu yang paling penting saudara bagi kita sebagai ayah termasuk saya. Kita cuma 5 di sini saudara. Pak Hendro ya. Kira-kira apa yang paling penting ya di dalam keluarga sebagai ayah, peranan ayah saudara. Saya tahu ada berapa nggak datang sayang tapi nggak apa-apa. Saya percaya ada satu hal yang mungkin kita tidak sadar adalah hadirat ayah di sebuah rumah tangga. Ada amin saudara. Hadirat ayah khususnya pada saat-saat krisis atau saat-saat keluarga menghadapi masalah atau suatu tekanan atau satu saat di mana kekurangan. Saya rasa kehadirat kita di tengah-tengah keluarga sangat sekali membawa suatu kedamaian, suatu assurance ya, atau satu damai di dalam keluarga itu. Dan saya lihat bukannya ibu nggak ada, tetapi urapan ibu tuh bukan di situ. Untuk memberikan suatu security, merasa nyaman. Itu adalah siapa? Ayah saudara. Makanya saudara lihat gereja mula-mula saudara, lihat apa yang terjadi. Setiap kali saat gereja menghadapi masalah, tantangan, penganiayaan, mereka datang ke mana? Mereka datang cari siapa? Cari Bapa di surga. Mereka datang berseru kepada siapa? Kepada Bapa kita saudara. Tuhan, Bapa, kami sedang menghadapi masalah. Dan apa yang Tuhan kirim selalu? Hadiratnya dicurahkan di atas anak-anaknya saudara. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Jangan takut nak, aku ada bersamamu. Ada amin saudara. Makanya kasih Bapa itu dinyatakan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya melalui Roh Kudusnya saudara. Bahwa janjinya yang dikatakan aku tidak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Karena dia adalah Bapa yang kekal.
yang mengasihi kita. Hadiratnya yang selalu menyegarkan, membangun, memberi hikmat dan kekuatan bagi kita. Ada amin saudara, ada amin. Itu yang kita tidak pernah lihat. Kita selalu pikir, itu kan Bapa di surga. Tetapi apa yang Bapa contohkan di dalam gerejanya itu pun memberikan kita suatu ajaran bahwa ayah dibutuhkan pada saat rumah tangga atau gereja sedang menghadapi krisis istilahnya. Krisis, siapa yang harus ada di tengah-tengah? Bapa. Saya tidak tahu apakah saudara dilahirkan di keluarga yang baik, di mana pada saat melewati masalah, ya, kita tahu ibu bisa memberikan kita suatu encouragement, suatu kekuatan, tetapi ibu tidak seperti ayah, amin. Karena ayah itu figur otoritas, figur di mana anak-anaknya bisa datang merasa nyaman, saudara. Coba tanya anak-anak saudara. Pada saat mereka dipeluk mama sama dipeluk ayah, apa bedanya? Mama dirasakan penuh dengan kasih, tapi ayah merasa nyaman. Amin saudara. Kayaknya mereka ada di bawah seekor singa. Amin. Ayah tuh seperti seekor singa. Pada saat anak datang ke ayahnya, yang lain tidak akan berani menyentuh anaknya. Amin saudara. Kalau mama masih sedikit, tahu mama bisa nggak nih? Ya kan? Bukannya mama nggak bisa, tetapi memang peranan ayah begitu penting. Ada amin saudara, ada amin. Ya. Jadi kita penting saudara sebagai ayah hari ini diingatkan bahwa ayah itu sebenarnya penuh dengan kasih. Amin saudara. Kasih Bapak. Memang saya tahu sekarang ini saya mungkin juga tidak begitu merasakan terlalu dalam kasih dari ayah saya, lebih banyak dari ibu. Tapi saya pernah rasakan kasih ayah yang mendalam. Pada saat-saat saya masih kecil, saya masih dapat rasakan kasih dari ayah saya. Begitu membuat hati saya nyaman. Amin saudara. Membuat saya diberi suatu kekuatan di mana ibu tuh nggak bisa, saudara. Saya mau katakan ini betapa pentingnya peranan ayah. The father gives the assurance. Memberi suatu jaminan, suatu kekuatan yang beda dengan ibu. Nah, kita melihat saudara, berapa contoh hari ini yang saya mau sampaikan. Ya. Pertama kita akan melihat paling sederhana bagaimana Bapa dari mulanya saudara telah memelihara Tuhan Yesus. Nah, kita melihat apa sih peranan ayah di dalam kehidupan Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia lahir, apa yang dia kerjakan, itu semuanya menunjukkan peranan ayah bagi kita semua. Ada amin saudara, ada amin, haleluya. Mari kita melihat terdahulu di Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Saya tahu tidak asing lagi bagi saudara yang telah baca Injil berkali-kali, tapi mungkin kita melihat satu segi yang berbeda dengan apa yang selalu diajarkan. 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kalau mau baca sama-sama boleh. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, sekalipun ini hanya berapa ayat, tetapi kita melihat ya saudara, peranan Bapa yang begitu luar biasa. Pertama, pada saat terjadi
suatu kesalahpengertian antara siapa? Yusuf dan Maria. Yusuf hampir mau menceraikan Maria. Apa yang terjadi? Bapa di surga campur tangan. Ada amin. Bapa di surga turun tangan supaya menyelesaikan yang terjadinya kesalahpengertian ini antara Yusuf dan Maria. Dia ambil inisiatif, saudara. Dia tidak izinkan terjadi sehingga terjadi suatu perpecahan. Bapa kita, saudara, dia campur tangan. Amin, saudara. Dia bukan saja campur tangan, dia mau menyelesaikan sehingga terjadi damai sejahtera antara suami dan istri. Itu Bapa kita. Dan melihat Tuhan Yesus kalau dilahirkan tanpa ayahnya. Bapa di surga tahu sekalipun dia Bapa yang di surga, tetapi Tuhan Yesus pun butuh figur Bapa yang di bumi. Kalau dia dilahirkan di keluarga yang terpecah, bagaimana Yesus bisa dibesarkan dengan keluarga yang baik? Maka Bapa, apa yang dia lakukan? Dia campur tangan. Kita sebagai ayah harus selalu melihat suatu hal yang terjadi di rumah, saudara. Bukan diam-diam, amin. Tetapi campur tangan untuk menyelesaikan masalah, saudara. Ini penting sekali. Inilah peranan ayah. Ada amin, saudara. Bagi saudara yang nanti mau jadi ayah, ya Vincent, amin. Yang lain-lain kaum muda, ya kan? Ingat selalu. Ayah tuh bukan saja mencari nafkah di luar, tapi ayah ada peranan di rumah tangga. Ayah pada saat melihat ada terjadi perselisihan atau salah pengertian, dia campur tangan. Dia kirim malaikatnya, dikatakan, Yusuf, kamu jangan khawatir. Maria bukan seperti itu, dia tidak selingkuh. Dia dilahirkan oleh, dihamilkan oleh Roh Kudus. Dan Yusuf sebagai orang ayah yang baik juga, dia langsung bisa menanggapi, dan langsung menaati, dan dia tidak ceraikan istrinya. Ada amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat di dalam perikop ini. Kedua, Bapa yang menunjukkan atau menentukan destiny atau panggilan atau masa depan anaknya. Dia yang dapat menentukan. Sehingga dia katakan, nanti kalau anak ini lahir, namakan dia siapa? Immanuel. Dan dia apa dikatakan? Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Suatu panggilan, saudara, yang Bapa tentukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, dia sudah tahu panggilan dan namanya siapa. Itu luar biasa kasih karunia ayah. Amin, saudara. Pada saat anak dilahirkan, siapa yang biasa kasih nama? Ayah yang kasih nama. Pada saat ayah kasih nama, itu merupakan suatu cita-cita di dalam diri ayah untuk menjadikan dia siapa. Anak ini akan mau jadi apa, saudara. Makanya saudara, peranan ayah itu penting. Apalagi peranan di sebuah rumah tangga. Ayah itu pegang peranan yang amat penting sekali. Amin, saudara. Kita melihat keluarga yang kurang kehadiran seorang ayah, saudara. Kita akan melihat seringkali anak yang kurang merasa nyaman, kurang ada arah, cepat putus asa. Makanya saudara, puji Tuhan, jangan kecil hati.
Kalau saudara ada keluarga seperti itu, kita masih ada Bapa yang di surga. Kenalkan anak kita kepada Bapa yang di surga, yang selalu memberi kekuatan bagi anak kita. Ada amin. Mungkin saudara katakan, bagaimana Pak kenalkan Bapa di surga, anak saya nggak bisa lihat. Saya kasih tahu bagaimana. Pada saat anak-anak kita melihat ibu-ibunya bersekutu dengan Bapa, dia melihat suatu hubungan secara mata rohani kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi? Mereka akan mulai juga mengenal Bapa yang di surga. Nah, saya kasih tahu saudara. Bisa pada saudara doa, Tuhan, kemana ya anak saya harus sekolah? Di mana sekolahnya, Tuhan? Saudara berdoa, anaknya, Mak, nanti kemana ya? Sekolahnya di mana ya? Mbak, saudara doa. Nanti ya tanya dulu Bapa di surga. Saat berdoa dan tanya, saudara dapat suara. Pergi ke sekolah ini, aku akan cukupi. Dan saudara akan dengar janji-janji Tuhan. Nah, saudara kasih tahu anaknya. Nah, Bapa di surga katakan anak harus ke sini ke sana. Tahu nggak? Oh iya ya. Itu adalah suara Bapa bagi anak saudara. Belum tentu Bapa yang di duniawi bisa mendengar dengan jelas, tapi saudara yang menantikan Tuhan bisa mengenalkan Bapa di surga melalui kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan. Ada amin saudara. Makanya di gereja selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan, saudara. Siapa yang bersyukur kenal dengan Tuhan Yesus? Amin. Luar biasa ya saudara ya. Setiap kali saudara tahu betapa besar kasih Bapa saudara. Saudara tidak akan lagi mencari-cari kasih di luar Yesus. Karena kasih di dalam Yesus paling sempurna, saudara. Very good. Saya mau saudara dikuatkan, ayah di sini juga, dan juga ibu yang di sini. Amin saudara, jangan kecil hati saudara, jangan give up. Bahwa Bapa di surga mengasihi saudara dan mengasihi anak-anak saudara. Mari lihat berikutnya saudara di Matius 2 ayat 10. Lihat apa peranan Bapa. Maaf. Kita lihat di Matius tadi berapa? 2 ya. Ayat 12, 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Kedua saudara, kelakuan ayah yang baik akan memberi anak kesempatan supaya dapat dihormati. Ada amin saudara. Kelakuan ayah sangat mempengaruhi saudara nama anak kita juga saudara. Seringkali saudara saya ingat pada saya dulu masih bisnis saudara, saya kasih tahu dengan jangan nyata saudara, waktu saya masih kerja di bank saudara, kita akan berikan kredit kepada orang nasabah kita kan. Nah saudara tahu nggak, pada saat biasa keluarga di mana-mana selalu bisnis keluarga, ya kan, ada papa, anak. Nah pada saat anak ini mulai juga berbisnis dan dia mungkin mau dapat kredit dari bank, sudah tahu nggak yang pertama dilihat? Kalau kami kenal ayahnya, kita akan lihat bapaknya bagus tuh, utang selalu dibayar. Anaknya dipermudah untuk dikasih kredit. Tapi saudara, kalau bapaknya, maaf saudara, yang
Tidak ada nama baik. Di luar lakukan sembarangan, ya kan saudara-saudara yang bisnis juga. Bapaknya gitu loh. Maksudnya kebanyakan anaknya akan ikut jejak bapaknya. Jadi saudara, peranan ayah itu mempengaruhi secara tidak langsung atau secara langsung ya masa depan anak kita, saudara. Kalau kita adalah orang yang lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara tahu nggak? Lebih gampang untuk anak kita itu bertumbuh di dalam ya mau buat apapun lebih gampang, nggak dipersulitkan. Ada amin, saudara. Tapi kalau ayah, aduh maaf saudara, namanya tidak baik, saudara, langsung membuat anak ini nanti akan susah untuk lakukan apa-apa. Kenapa? Karena nama itu mempengaruhi anaknya. Reputasi itu mempengaruhi. Makanya saudara, Tuhan Yesus langsung dihormati. Kenapa? Karena Bapaknya yang kudus di surga. Langsung orang-orang Majus, yang orang-orang yang berhikmat datang mencari dia. Memberi kehormatan yang tertinggi dan memberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayah yang luar biasa. Ada amin, saudara. Sekali lagi saudara, kalau saudara mungkin saya selalu harus bicara dengan dua segi ya saudara. Kalau saudara mungkin tidak ada ayah yang menyatakan seperti itu, jangan kecil hati juga. Amin saudara. Kalau saudara mempunyai Tuhan dan Bapa di surga, Tuhan pasti bisa menolong. Amin saudara. Karena Tuhan selalu kasih kesempatan. Dan yang kedua, pada saat nanti saudara akan menjadi ayah, jadilah ayah yang baik seperti Bapa yang di surga. Ketiga, kita melihat ayah selalu memberi warning, peringatan untuk melindungi. Pada saat lihat kan, Herodes mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapa campur tangan. Berarti apa? Bapa di surga senantiasa mau melindungi saudara dan saya dari segala kejahatan. Itu hati Bapa, saudara. Langsung dikasih mimpi kepada Yusuf. Yusuf atau yang lain, jangan ke sini, pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes berusaha membunuh engkau. Kenapa dikasih peringatan ini kepada Yusuf, nggak kepada Maria? Karena ayah yang pegang peranan, bukan ibu. Tentunya kalau peranan ayah tidak ada, Tuhan pasti kasih tahu kepada ibu juga. Luar biasa, saudara. Jangan ke sini, pergi ke Mesir. Nanti tunggu Herodes meninggal, baru engkau kembali. Dan semua instruksi diberikan untuk melindungi Tuhan Yesus. Ada amin, saudara. Demikian juga Bapa. Kalau kita bergaul dekat, Tuhan akan selalu memperingatkan kita, memberi warning. Supaya kita jangan ada masalah atau hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Fantastic God. Allah kita luar biasa. Itu Bapa surgawi. Saya tahu, saya pun sendiri masih banyak belajar, saudara, sebagai ayah kita masih diproses. Saya tahu juga saya pasti banyak hal yang gagal, tetapi kita belajar di sini bagaimana Bapa di surga selalu menolong kita di dalam segala hal. Amin. Nah, kita melihat itu dan kemudian ada beberapa hal yang saya mau sampaikan juga. Selain kita melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, hubungan mereka, kita juga melihat, saudara, apa yang Tuhan berikan di gereja mula-mula. Sama sekali, sama. Lihat, saudara, seperti saya katakan, hadirat Allah selalu memberikan suatu keyakinan,
rasa nyaman kepada jemaat-jemaat. Dan kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 4, lihat saudara, pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 24. Ketika Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka rekakan perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Gereja mula-mula saudara menghadapi penganiayaan yang berat karena mereka hadapi pemerintahan Romawi yang menekan mereka. Bagi mereka seperti setiap kerajaan sedang menentang kerajaan Tuhan, saudara. Dan mereka harus berperang dan mereka merasa ketakutan, merasa begitu tersendiri. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Tidak ada kuasa yang di bumi itu bisa melindungi mereka. Dan mereka berseru kepada Bapa, saudara. Tuhan, lihat ini sedang terjadi seperti Mazmur pasal 2. Sebab sesungguhnya dikatakan telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mereka bertentangan, melawan dari setiap segi, melawan gereja Tuhan. Ayat 29 mereka berseru, Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Mereka ketakutan, saudara. Siapa yang pernah ketakutan di sini? Kita semua pernah merasa ketakutan. Sepertinya kita sendirian menghadapi masalah. Betul? Sebenarnya nggak demikian. Tuhan, aku kok rasanya sendiri menghadapi masalah begitu besar. Semuanya bertentangan dengan saya. Gak ada orang yang bisa mengerti. Waduh. Apa yang harus dilakukan? Berseru kepada Bapa kita. Pada saat mereka berseru, apa yang terjadi dikatakan? Apa yang terjadi? Tempat itu digoncangkan. Nah, kita lihat tadi Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 kita lihat di sini. Kita lihat di sini saudara ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, ya kan? Apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan hadir. Pada saat mereka merasa sendirian, hadirat Tuhan dinyatakan. Semua dipenuhi Roh Kudus. Dan tiba-tiba mereka disegarkan. Dan mereka kembali visi mereka itu diberikan lagi. Tuhan, aku mau kabarkan Injil. Dan saudara lihat ayat-ayat berikutnya bagaimana kerajaan Tuhan terus dibesarkan. Bapa kita di surga tidak membiarkan kita seorang diri untuk menghadapi masalah kita. Ada amin, saudara.
Saya mau saudara kenal Bapa ini. Saya mau saudara kenal dia, Allah yang baik. Pada saat kita gagal, dia ulurkan tangan lagi. Ayo, mari kita benar. Mari kita maju lagi. Mari kita perang lagi. Aku beri kekuatan yang baru. Keberanian yang baru. Hikmat dari aku. Itu Bapa kita. Nah, semakin dalam saudara kenal Bapa ini, semakin luar biasa kehidupan kita. Ada amin saudara. Ya luar biasa. Jadi kita hari ini belajar tentang Bapa ini yang di surga ini. Haleluya. Dan juga tentu kepada kita sebagai ayah kita harus banyak belajar. Sebab anak-anak kita akan melihat bagaimana kita bergaul dengan Bapa. Dan mereka mulai kenal Bapa kita yang di surga melalui kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Makanya saudara, hal yang kedua sekarang, tadi yang poin yang pertama yang besar, sekarang poin yang kedua. Perkataan ayah berkuasa. Berkuasa saudara. Lihat ya saudara, mari kita katakan di Efesus 6. Mari kita lihat Efesus 6, poin yang kedua ini. Yang pertama adalah hadiratnya memberi kenyamanan. Hadirat Tuhan memberi kenyamanan dan hadirat ayah memberi suatu kenyamanan di dalam keluarga. Dan kedua, Efesus 6 ayat 4. Lihat saudara yang di Efesus 6 ayat 4. Kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa ini tidak diperintah kepada ibu? Jangan bangkitkan amarah. Tetapi kenapa diperintahkan kepada ayah? Jangan membangkitkan amarah. Karena kata-kata ayah mengandung kuasa. Beda saudara dengan ibu. Ibu bisa ngomong 10 kata nggak membangkitkan. Tapi ayah mungkin 1 kata membangkitkan amarahnya. Karena apa? Karena ayah memiliki otoritas saudara. Makanya saudara kita melihat satu contoh yang sangat menyedihkan kalau saudara ingat. Di mana Raja Saul, ya saudara, tidak hati-hati mengeluarkan suatu kutukan. Sehingga anaknya pun terkena kutukan itu karena dia tidak sadar saudara. Kalau saudara ingat, pernah satu saat Saul sedang berperang ya saudara, masuk ke satu tempat dan dia langsung perintahkan supaya prajuritnya tidak makan apapun juga. Tetapi anaknya Yonatan tidak sadar bahwa perintah ayahnya ini. Akhirnya Yonatan makan madu di dalam hutan itu. Dan terjadi kekalahan peperangan melawan Filistin. Setelah itu mereka periksa kenapa terjadi suatu kekalahan. Ternyata ada yang melanggar perintah Raja Saul. Yang melawan itu, yang melanggar bukan orang luar, melainkan anaknya sendiri. Tapi Yonatan pada saat itu telah melawan Filistin, membunuh banyak pasukan Filistin, dan akhirnya saudara tahu nggak? Ayahnya ini mau bunuh Yonatan karena melanggar perintahnya. Tetapi prajurit yang lain memohon supaya Yonatan jangan dibunuh. Tetapi saudara kita melihat kata-kata ayah mengandung kuasa. Jangan bangkitkan amarah mereka.
Jangan katakan hal yang salah, saudara. Nanti yang disakiti siapa? Anak kita sendiri. Menyedihkan, saudara. Makanya ini pelajaran ini, saudara, kadang-kadang saya juga mendatangkan suatu awesome ya, satu tanggung jawab sebagai ayah. Saya sebagai ayah, saya, waduh, betapa beratnya sebuah tanggung jawab diberikan kepada kita sebagai ayah. Ada amin, saudara? Terakhir saya mau kasih tahu suatu hal yang luar biasa. Pelajaran dari Abraham. Mari kita lihat satu hal yang hari ini saya mau sampaikan. Kita melihat sesuatu hal yang aneh. Yaitu perbuatan Abraham yang diikuti oleh Ishak. Dan perbuatan dia ini, pada saat dia lakukan, dengar baik-baik, Ishak tuh belum lahir. Tetapi Ishak bisa mengikuti perbuatan ayahnya. Lucu kan, saudara? Waktu ayahnya lakukan perbuatan itu, Ishak belum lahir loh, saudara. Tetapi kenapa dia bisa lakukan hal yang sama seperti ayahnya? Kita lihat apa sih yang dilakukan. Mari kita melihat, saudara, di sini. Kejadian pasal 12. Ini poin yang ketiga, yaitu perbuatan kita akan diikuti anak-anak kita. Poin yang ketiga, perbuatan kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Poin yang ketiga ini. Perbuatan kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Kejadian 12. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara tahu ceritanya, akhirnya istrinya sekalipun dah tua, tapi masih menarik. Haleluya. Sarah udah 60-an tahun, saudara. Tapi saya percaya nggak keriput, nggak tahu pakai apa dia. Jamuan apa saya nggak tahu. Masuk ke Mesir, saudara. Dia ketakutan Abraham. Mempunyai istri cantik juga mengerikan, saudara. Kamu muda cari yang sederhana, misalnya jangan yang cantik. Gue maunya cantik-cantik. Nah, ntar kayak Abraham, diincer orang lain. Yang incer siapa? Raja Firaun yang kaya, saudara. Kalau saudara nggak ada iman, ya kalah, hilang istri saudara. Namanya terjadi, saudara. Dia bohong, dia bilang, aduh, saya. Jangan bilang gue suami lu ya. Ntar gue dibunuh, takut mati. Ternyata punya istri cantik, takut mati, saudara. Gue bilang lu adik gue aja, ya adik, supaya gue. Dan apa yang terjadi? Hampir Sarai diambil dijadikan istri Firaun. Kalau bukan Tuhan campur tangan, hilanglah Sarai, istri cantiknya. Tolong sekali, saudara, ternyata Abraham kayaknya belum belajar dalam hal itu. Abraham ulangi kesalahannya kedua kali. Dengan siapa? Dengan Abimelek. Lihat ya, saudara ya, lihat. Kita lihat di Kejadian pasal 20. Sama yang terjadi. Pasal 20 ayat 1. Lalu Abraham pergi dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah menyatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu
sebab ia sudah bersuami. Abraham ini ada masalah. Tidak bisa mengakui istrinya, saudara, di depan orang. Kacau enggak, saudara? Jadi dia setiap kali ke satu tempat, dia takut mengakui Sarah itu istrinya. Saya nggak tahu what's wrong with him gitu. Dia nggak membanggakan, dia ketakutan. Kalau orang kan bangga, ya kan? Lihat dong, istri gua cakep. Ini enggak. Adik gua. Something is wrong gitu. Ada sesuatu yang nggak benar di Abraham ini, saudara. Dan saudara, ini kejadian. Dua-duanya, Ishak belum lahir. Tetapi saya kasih lihat, saudara, apa yang terjadi di Ishak. Di pasal 26, setelah Ishak lahir. Nah, 21 kan Ishak lahir. Tadi pasal 12 dan pasal 20, Ishak belum lahir kan? Waktu Abraham bohong tentang istrinya, iya kan? Tapi di pasal 26, lihat. Setelah Ishak lahir dan dia besar, dia juga mempunyai istri yang cantik, saudara. Ini keturunan punya istri cantik, saudara. Lihat, sama yang terjadi. Pasal 26 ayat 3. Ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, mirip pada saat pasal 12, Abraham juga mengalami ada kelaparan di tempatnya, zamannya. Dikatakannya apa? Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kejadiannya sama, ada kelaparan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang kau katakan. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati sebagainya. Ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, iya dia saudaraku, sebab ia turut mengatakan, dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Kok bisa sama ya? Belajar dari mana Ishak? Saya doa, saya tanya Tuhan, kok bisa begini? Waktu Abraham menutupi identitas istrinya, Ishak belum lahir. Tetapi kok Ishak bisa lakukan hal yang sama? Nah, ini ternyata lebih dalam dari apa yang perbuatan yang Abraham lakukan 2 kali. Ternyata saya percaya. Sepertinya di dalam keluarga ini Abraham tuh ada sedikit masalah untuk terus terang dengan hal-hal yang tertentu dalam keluarga ini. Berarti ada hal-hal dia menutupi di dalam keluarga ini. Sehingga Ishak tuh belajar, tahu nggak? Nangkep sesuatu. Sehingga pada saat masalah ini terjadi, dia lakukan hal yang sama dengan Abraham. It's amazing, saudara. Ini satu hal yang membuat saya, waduh. Masanya lebih dalam, akarnya tuh lebih dalam dari 2 kejadian yang Abraham lewati. It's deeper. Ada sesuatu yang di dalam diri Abraham yang masih belum bisa diatasinya, yaitu keterbukaannya. Sehingga anaknya pun mengikuti perbuatan seperti Abraham. Saudara, sebagai ayah saya mau ajarkan sesuatu. Kita harus jujur menilai segala sesuatu. Amin, saudara, jujur. Sebab, saudara, saya mau katakan, kalau kita nilai sesuatu, kita katakan, kita lihat ini sesuatu hal yang baik, tetapi kita katakan ini tidak baik di hadapan anak kita.
Sedangkan hati nurani kita tahu, ini baik, tapi saya nggak tahu ada masalah apa, kita katakan ini nggak baik. Saudara, apa yang terjadi? Terjadi konflik di anak ini yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kok papa bilang nggak bagus ya? Tapi kenyataannya bagus. You know what happened? Ini nih saudara, jiwa bertentangan di dalam hati anak itu. Ini menyedihkan karena anak itu tidak akan bertumbuh sehat di dalam jiwanya. Selalu bertentangan. Gue bingung nih, apalagi anak dari kecil kan masih belum bisa ini. Kenyataan bagus, dibilang gak bagus. Atau kenyataan gak bagus, dibilang bagus. Apa yang terjadi? Kita mulai tidak sadar mengajar anak kita menjadi munafik. Betul atau enggak? Saya pernah begitu, saudara. Yang bagus dikatakan gak bagus, yang gak bagus dikatakan bagus. Karena dia seorang figur otoritas Bapak. Kebingungan saya. Di dalam gereja demikian, saudara, saya pernah alami. Sehingga harus berbulan-bulan saya pikirkan, saya pertanyakan. Karena tidak melihat contoh yang sesuai yang dinyatakan firman Tuhan. Konflik. Ingat, ayah tidak mendatangkan konflik. Amin, saudara. Ayah justru mengajarkan dengan tepat mana yang baik, mana yang tidak baik. Lebih jelas ayah bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Anaknya pun akan menjadi sharp membedakan yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Ada amin, saudara. Poin yang keempat. Haleluya. Ayah diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah. Ayah diberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tadi ayah campur tangan. Kita sekarang lihat ayah melindungi dan sekarang ayah memberi solusi. Ingat sekali, saudara. Setiap keluarga pasti menghadapi tantangan, krisis, atau kebimbangan, saudara. Siapa yang akan memberikan solusi di dalam keluarga itu? God. Melalui ayah. Kalau ayah tidak tahu bagaimana memberi solusi, saudara, anak itu bingung. Setiap kali ada masalah, saudara, Tuhan ada solusinya. Ada amin, saudara. Dan Tuhan mau ayah itu bisa dapat solusi dari Tuhan sehingga selesai masalah. Karena kalau masalah tidak diselesaikan, anak ini makin hari makin bimbang. So it's important, church. Nah, kita lihat Abraham. Apa yang terjadi? Luar biasa Abraham. Kejadian 21. Puji Tuhan. Kejadian 21 kita melihat apa yang terjadi. Saudara ingat ceritanya Abraham bahwa pada saat mereka usia cukup lanjut dan tidak punya anak, Sarai anjurkan supaya Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya dan untuk mendapat anak, iya kan? Tentu itu perbuatan itu yang berusaha untuk menolong Tuhan, Tuhan enggak berkenan, saudara. Itu bukan rencana Tuhan, tetapi sudah terjadi. Dan istrinya yang mempunyai ide yang keliru, saudara, dan diikuti oleh Abraham, akhirnya pada saat anak itu besar, terjadilah suatu pepecahan di dalam keluarga ini, saudara. Ini mengerikan, saudara. Ini keluarga hampir pecah. Kenapa? Karena pada saat Sarah melahirkan Ishak, saudara, terjadi dua camp di satu keluarga ini.
Hagar tidak senang dengan Sarai. Sarai cemburu, ya begitulah biasa. Yang namanya wanita. Cemburunya agak lebih dari pria. Makanya siapa harus masuk? Pria, Superman. Harus turun. Ada amin saudara? Super dad. Nah kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat saudara. Father gives the solution. Pasal 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu siapa? Ismail. Dan ia disapi lalu Abraham mengadakan perjamuan besar. Itu Ishak. Besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudara, bagi Sarai kita bisa mengerti. Biasa wanita tentu maunya, ya kan? Ini adalah dia tentu mau pikirkan terbaik untuk anaknya yang sah. Ishak itu anaknya. Ini punya Hagar, anaknya Ismail. Tentu dia nggak senang, saudara. Sekalipun dia yang usul untuk mengadakan Ismail. Itu wanita. Kadang susah dimengerti. Saya berharap saudara bisa mengerti. Haleluya. Karena ini dari kejadian dulu sampai sekarang. Tabahlah suami-suami. Haleluya. Tapi suami itu harus bijak. Ada amin saudara. Pada saat diminta demikian bagi Abraham susah. Kenapa? Dua-duanya anak darah daging dia. Ngerti saudara. Ismail anak dia loh saudara. Ishak anak dia. Dia gak bisa bilang, oh ya gue lebih sayang ini. Gak bisa. It's tough. Bagi wanita susah mengerti. Mungkin Silvia. Dan apa yang terjadi? Lihat saudara apa yang terjadi. Haleluya. Pada waktu itu Salem dan berkata kepada Usira ayat 11. Hal itu sangat menyebalkan Abraham. Sebab bukan menyebalkan, sangat mengecewakan, sangat membuat Abraham susah untuk melakukannya. Karena tetap anaknya. Cuma tentu Abraham melakukan hal yang benar. Karena bagaimanapun Sarah adalah istri yang sah di mata Tuhan. Amin saudara. Ini yang bedanya. Lihat apa yang terjadi. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Lihat nggak? Siapa berfirman? Allah berikan solusi bagi Abraham sehingga Abraham bisa lakukan hal yang benar. Apa dikatakan? Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kuperbuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Bagi Allah, dia tetap bisa memperhatikan dua pihak dengan baik. Itu hanya Tuhan yang bisa. Manusia nggak bisa. Campur aduk. Abraham bingung mau gimana. Tuhan katakan, tenang Abraham. Ikut sesuai dengan istrimu, tapi aku akan lindungi mereka. Luar biasa nggak saudara? Sehingga masalah di keluarga itu diselesaikan. Ada amin saudara. Seandainya Abraham tidak selesaikan, tidak keluarkan anaknya si Hagar ini dan anaknya Ismail, keluarga itu pasti hancur.
Ayah diberikan hikmat dari Tuhan, arah dari Tuhan, pimpinan Tuhan untuk selesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ada amin, saudara. Pada umumnya, bagi pria kita lebih mau selesaikan masalah. Tuntas, beres, go on. Lanjutkan lagi. Hal-hal emosi yang biasanya ada di dalam kaum wanita lebih kadang sulit. Nah, butuh pria yang tegas, yang memutuskan. Sehingga keluarga itu akan bisa menjadi baik. You see that? Luar biasa. 4 hal kita akan sampaikan kesimpulannya. Yang pertama apa dikatakan? Peranan ayah selalu hadiratnya penting. Khususnya pada saat krisis, dia harus ada di tengah. Amin Pak Hendro. Pada saat saya tahu anak saya, khususnya apalagi Joanna, pada saat dia butuh suatu kekuatan, saya lihat dia butuh kata-kata yang mengangkat dari saya lebih dari ibunya. That's normal. Kemudian juga anak saya yang 2 ini selalu dia butuh ayah menjadi pegang peranan untuk bertindak, untuk mengatakan yang mana yang benar, saran yang mana yang salah. Kalau saya udah ngomong, saya lihat anak saya tenang. Kalau Becim ngomong banyak-banyak, nggak ada keputusannya, bingung. Itu ya emang begitu, amin saudara, karena otoritas ada di tangan saya. Pas ngomong, tenang. Badai itu langsung, ada amin saudara. Luar biasa ayah. Dan Tuhan selalu hadir pada saat kita butuh dia. Amin saudara. Dia ada saudara. Berseru dia ada. Saudara panggil, Bapak aku butuh, dia hadir. How lovely. Begitu besar cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Kedua, ingat kata-kata ayah ada kuasa. Bukan ibu nggak ada kuasa, ayah kuasanya mengandung otoritas. Jadi kalau saudara memberkati anak saudara, apalagi dari ayah, itu kuasanya besar. Ketiga saudara, perbuatan tingkah laku kita akan ditiru oleh anak kita. Kita melihat contoh yang seperti saya katakan Abraham. 2 kali dia tidak jujur tentang istrinya. Kok bisa diikuti persis dengan anaknya Ishak. Jadi ada sesuatu di dalam dirinya yang mungkin belum berani terus terang sehingga Ishak mengikutinya. Dan terakhir keempat saudara, Bapak selalu memberi solusi kepada masalah yang dihadapi. Ada amin? Saudara diberkati hari ini, haleluya, amin. Haleluya. Saudara yang kehilangan kasih Bapa, ingat kasih Bapa di surga lebih nyata. Kita bangkit saudara. Mari hari ini kita datang kepada Bapa di surga. Saya mau saudara merasakan kasih-Nya, saya mau saudara merasakan bahwa Dia selalu ada pada saat saudara berseru kepada Dia. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Dan kita butuh, termasuk saya selalu butuhkan kasih Bapa yang di surga. Ya, saudara, saya tentu mau saudara jangan kecewa dengan ayah saudara. Kalau mereka belum, saudara mungkin anggap mereka belum tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab mereka. Saudara jangan kecewa. Saya tidak mau saudara menyalahkan ayah saudara. Karena Tuhan mau kita selalu tetap menghormati orang tua kita. Ingat saudara. Lebih rohani,
lebih mengasihi, lebih rohani, lebih mendoakan mereka.